Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahidil jalali wa sari'il harami wal halali. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yashar. Sayyidina wa maulana Muhammadinil muhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada mi'amlillahi wa ikhdalih. Amma ba'd. Peringatan agar tidak tertipu dengan kenikmatan dunia. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap manusia telah melewati suatu masa di mana pada waktu itu ia merupakan sesuatu yang belum bisa disebut. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, menyempurnakan nikmat-nikmatnya, menghindarkan bencana dan memberikan kemudahan, serta menjelaskan semua yang bermanfaat dan berbahaya bagi kita. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa manusia itu memiliki dua negeri, yaitu negeri yang dilalui dan negeri tempat menetap dan hidup abadi. Negeri yang dilalui adalah alam dunia ini, negeri yang segala isinya memiliki kekurangan kecuali yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekiranya orang yang berakal, yang mau berfikir sejenak, pasti dia akan mengetahui kadar dan kehinaannya serta tipu dayanya. Dunia itu terlihat seperti fata morgana. Orang yang kehausan mengira itu adalah air, padahal apabila dia mendekatinya, dia tidak akan memperoleh apa-apa di sana, saudara-saudara. Dunia juga dihiasi dengan berbagai macam kemegahan dan sesuatu yang menggiurkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan memakai pula perhiasannya, dan pemilik-pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, tiba-tiba datanglah kepadanya azab kami di waktu malam atau siang, lalu kami jadikan tanam-tanamannya laksana tanaman-tanaman yang sudah disabit, seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang berfikir. Quran Surat Yunus surat ke-10 ayat 24. Nah, jadi saudara-saudara, akhir dunia ini adalah ketiadaan dan kebinasaan. Keindahannya adalah petaka dan penyesalan. Inilah dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia ini hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta, anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, lalu kamu lihat warnanya menjadi kuning, kemudian menjadi hancur, dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu. Quran Surat Al-Hadid surat ke-57 ayat ke-20. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akhirat adalah negeri yang negeri dan kehidupan yang hakiki, kehidupan yang mengandung semua penopang hidup bahagia seperti langgeng, senang dan damai. Dan kesenangan di sana adalah hakiki. Apabila ada manusia yang melihat hakikat sebenarnya, ia akan mengatakan, sekiranya dahulu aku mengerjakan kebajikan untuk hidup ini. Jadi kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat, tempat manusia hidup dan mereka tidak akan mati. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang berat timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang-orang yang dapat keberuntungan, dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam, muka mereka dibakar api neraka, dan mereka di dalam neraka itu dalam keadaan cacat,
Quran surat Al-Mu'minin surat ke-23 ayat 101 sampai 103. Saudara-saudara, wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melihat dunia ini dengan pandangan orang yang berakal. Bandingkanlah kehidupan di dunia dan kehidupan akhirat agar kita mengetahui perbedaan kedua negeri tersebut. Di negeri akhirat terdapat semua yang diinginkan oleh jiwa dan mata. Syurga adalah Darussalam, yakni kampung kedamaian yang terlepas dari berbagai kekurangan, bala, penyakit, kematian, kesusahan maupun usia yang tua. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tempat cemeti kalian di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Ahmad. Saudara-saudara, ini adalah ucapan seorang nabi yang jujur lagi dipercaya, saudara-saudara. Sesungguhnya tempat tongkat di surga itu lebih baik dari dunia ini semuanya, dari awal hingga akhirnya, dengan segala kenikmatan dan kemewahan yang ada di dalamnya. Saudara-saudara, apabila ini saja lebih baik dari dunia dan semua isinya, lalu bagaimana dengan kenikmatan sejenak yang engkau dapatkan di dunia? Wahai saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, sungguh mengherankan sekali ada kaum yang lebih mengutamakan kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, padahal akhirat itu lebih baik dan kekal. Mereka lebih mengutamakan dunia daripada akhirat. Mereka mencari dunia dan meninggalkan amal akhirat. Mereka sangat berambisi untuk mendapatkan dunia dan melewatkan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada mereka. Mereka tenggelam dalam hawa nafsu dan kelalaian. Saudara-saudara, mereka tidak lagi ingat dari kewajiban bersyukur kepada Zat yang telah memberikan nikmat kepada mereka. Ciri-ciri mereka yaitu bermalas-malasan mengerjakan salat dan merasa berat untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ini mereka berani bermuamalah riba yang telah direkayasa atau dengan riba terang-terangan tanpa merasa salah sama sekali. Mereka berbohong dalam setiap pembicaraan, tidak menunaikan janji-janji mereka, tidak berbuat baik kepada orang tua, dan tidak menyambung silaturahmi. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta jagalah kami dari api neraka, ya Allah. Ya saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya orang yang lebih mengutamakan akhirat daripada dunia, dia akan mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, saudara-saudara. Karena amalan akhirat itu mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak melewatkan dunia ini sedikit pun, saudara-saudara. Sesungguhnya siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan memberikan ganti yang lebih baik darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-97. Saudara-saudara, adapun orang yang lebih mengutamakan dunia daripada akhirat, maka dia terkadang diberikan dunia, saudara-saudara, akan tetapi dia tidak mendapat bagian di akhirat. Na'udzubillah min zalik. Saudara-saudara, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, barang siapa yang mengkehendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Na'udzubillahi min zalik. Quran surat Hud surat ke-11 ayat 15 sampai 16. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berdoa agar tidak tertipu dengan dunia.
dan kita dapat diberikan kemudahan untuk melakukan amalan-amalan akhirat. Amin, amin, Allahumma amin. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya itulah yang bisa kita bicarakan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.